Hmm, kopinya enak, susunya enak, mesinnya enak, semuanya enak. Di sebelah sini, ini ada nozzle buat steam, tinggal nyalain aja. Wow, 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 kencang. Halo Sobat Let's Brew, ketemu lagi sama kita di channel YouTube-nya Let's Brew Indonesia. Hari ini aku mau review salah satu mesin kopi yang udah malang melintang dan udah termasuk kayak merek yang udah terkenal juga, namanya Lamar Joko. Seri kali ini Lamar Joko Linea Mini R. Mesin ini sendiri punya dimensi di kesini ke belakangnya 45 cm, terus depannya lebarnya 35 cm dan kemudian tingginya di 37 cm. Wattnya sendiri ada di 1620 watt, cukup ekonomis ya, nggak terlalu besar, dengan kapasitas dan juga dengan kemampuan yang mumpuni. Beratnya sendiri ada di 30 kilo, bisa wajar sih karena memang dia materialnya cukup kokoh, sangat kokoh malahan. Mesin ini juga punya double boiler. Satu boilernya untuk steam itu ada di 0,17 liter atau 175 mili, dan kemudian untuk steam itu nyambung sama untuk air panas itu ada di 3 liter. Cukup besar. Steam one-nya sendiri punya 4 lubang, cukup kencang, jadi kalau kamu nge-steam tuh cukup singkat. Kalau misalkan nggak bisa singkat, kamu butuh waktu, ya diatur-atur aja dari pengaturannya. Mesin ini kalau misalkan kamu mau nyalain, itu tombol on off-nya ada di samping sebelah kiri. Kalau misalkan yang tandanya 0 itu dia dalam kondisi off, kalau misalkan tandanya garis itu dia dalam kondisi on. Udah gitu mesin ini juga udah ada indikator. Ini untuk indikator air. Kalau misalkan dia kurang air nih, dia bakal kedap-kedip, si birunya ini bakal kedap-kedip terus. Tapi kalau misalkan udah cukup airnya, dia bakal standby diem seperti ini. Dan kemudian ini juga ada indikator untuk on off. Kalau misalkan merahnya diem, berarti dia dalam kondisi standby. Dua-duanya diem, berarti otomatis ini dalam kondisi standby. Mesin ini sendiri perbedaannya dengan mesin yang udah misalkan dengan Linea Mini klasik, itu tuh dia udah dilengkapi dengan ini. Di sini ada timer. Jadi kamu nggak perlu lagi nambahin timer karena sekarang Lamar Joko sudah punya timer. Terus di sini ada juga pressure gauge, indikatornya. Ini untuk pressure gauge brewing, dan ini pressure untuk brewing. Jadi kamu bisa lihat kamu tuh lagi di berapa bar gitu. Bisa ketahuannya di sini. Nah, mesin ini tuh dia punya water tank di bawah sini bentukannya. Kalau biasanya mesin-mesin tuh water tanknya di belakang, kalau dia di bawah. Letaknya tuh ada di sini. Kamu bisa buka tray-nya dulu, dan kemudian nanti ada ini water tanknya. Cara masukin air di water tanknya, kamu tinggal buka aja tutup ininya, dan kemudian selangnya yang udah dikasih tinggal dimasukin ke lubang di sebelah sini, baru dimasukin. Setelah ini masuk, baru traynya masuk. Begitu dia ketekan, di belakang tuh ada sensornya seperti ini, dia langsung rotarinya jalan, langsung narik air. Jadi narik airnya dari sini, tapi ada cara kedua, yaitu narik airnya secara rotari. Mesin ini bisa rotari, gimana cara rotarinya nanti kita bakal jelasin di belakang. Dan kemudian kelengkapan mesin ini kita bakal dikasih ini satu box, isinya tuh semuanya aksesorisnya dia ada di situ. Isinya adalah satu milk jug kapasitas 350 ml dengan logo Lamar Joko di sini. Dan kemudian kita juga dikasih ini steam one, nozzle-nya di sini nih. Jadi karena bawaannya plastik, dia kasih kita juga yang bahan stainless dengan 4 lubang juga. Dan kemudian ada ini buat back flash, dan kemudian ada ini buat single cup tapi berbeda ukuran, dan dikasih 2 untuk double cups.
Kayaknya ini yang paling besar itu bisa di 21 gram. Kalau yang satu lagi di 17 gram. Dan kemudian kita juga dikasih portafilternya. Portafilternya tuh datang dia masih kayak naked porta. Di sini ada logo Lamar Jokonya, keren banget. Nah, kemudian kita dikasih ini nih. Kayak buat ininya tuh dipasang secara manual. Ini untuk yang satu lubang, one mode, dan kemudian ini yang double mode. Pasangnya gampang aja, dari kiri kamu geser ke kanan jadi double mode. Oke, memang bahannya sendiri masih dari kayak ABS plastik gitulah, belum stainless. Kalau stainless kayaknya lebih bagus ya, Sobat Let's Brew. Kemudian kita juga dapat temper dengan ukuran yang sama dengan portanya di 58 mm. Ini dari bahan stainless dengan logo Lamar Joko juga. Terus dikasih ini bubuk pembersihnya buat kamu bersihin mesin kamu. Dikasih buku. Buku di sini tuh yang satu Quick Start Guide. Dalamannya ini tuh dia memperkenalkan kayak tombol-tombolnya tuh apa aja. Seperti itu. Cara pakainya seperti apa. Cara nyalainnya seperti apa, dan kemudian ada manualnya dalam bahasa Inggris dan bahasa Itali. Sini kamu bisa, kalau kamu nemu trouble apa segala macem, di sini ada. Dan kemudian ini ada buku terakhir bonusnya. Di buku ini tuh kamu bakal dikenalin sama alat-alat kopi. Jadi sini teh ada alat sama kayak macem-macem menu kopi. Tuh ada termometer segala macem. Dan kemudian kamu juga kayak gini nih, americano tuh apa sih? Misalkan oh ini cenah satu shot espresso air panas jadi americano. Terus ini cafe latte itu seperti apa gitu, cafe latte itu apa sih, cappuccino tuh apa sih, espresso tonic tuh apa sih, bla bla bla. Dan kemudian kalau di bagian belakang itu ada kayak alat-alat, ada French press, ada dripper, ada aeropress segala macam. Itu tuh alat buat apa, itu dia jelasin. Mungkin sedikit tidak langsung tuh kayak mereka kayak mau kasih kamu informasi tentang basic-basic menu sama basic-basic alat gitu supaya kamu nggak tersesat meren ya. Oke, cukup menarik. Nah, cara ini di sebelah sini ini ada nozzle buat steam. Tinggal nyalain aja. Wow, kenceng. Terus kemudian ini ada namanya brew pedal, itu untuk kamu ngebrew. Memang masih manual, matiinnya, nyalainnya, matiinnya masih manual banget. Kamu tinggal ke kanan itu ngebrew. Misalkan udah di waktu yang kamu tentuin, tinggal dimatiin lagi. Jadi kamu mesti kalibrasi memang. Ya memang harus kalibrasi terus sih ya. Terus ini juga ada tombol air panas. Oke, berfungsi. Traynya sendiri itu menarik karena dia tuh bentuknya udah ada lubang besar. Lubang besar seperti ini. Jadi kalau misalkan kamu ngeluarin air panas, itu langsung jatuhnya tuh ke lubang gede ini. Terus kalau kamu nge-steam, ngebuang gitu, nge-flush, ini juga masuknya ke lubang gede ini. Jadi enggak bentukannya tuh enggak kayak gini. Kalau bentukannya kayak gini, begitu ketemu air tuh kan dia muncrat tuh kemana-mana. Nih kalau ini mah langsung ke sini. Jadi ya cukup enakan lah ya. Mungkin itu secara fungsi-fungsinya. Sekarang kita bakal coba gimana sih hasil pressure-nya dia, hasil kopinya dia yang dia hasilin. Hari ini kita bakal pakai kopi blend dari From Us di 70-30, 70-nya Arabica dan 30-nya Robusta. Oke, langsung aja ya. Oke, kopinya udah ada. Sekarang kita temper. Oke, dan ini hasil kopinya. Bagus ya, pressure-nya emang gede sih. Ada harga, ada kualitas. Hahaha. Sekarang kita bakal nyoba nge-steam pakai susu. Hari ini susunya dari Kin. Kin itu terbuat dari sapi A2.
A2 itu sapi yang katanya sapi yang punya kualitas lebih baik. Jadi kalau kamu laktos intoleran, misalkan suka kalau habis minum susu sakit perut guys, krebek-krebek, yakin bisalah jadi option kamu. Kemudian kita bakal tuh bagus ya steamnya, silky gimana gitu. Meskipun dia kenceng tapi bener-bener kayak masih waktu buat kita stretching sama rollingnya juga cukup, dan hasilnya juga tuh bikin silky. Cobain kopinya enak, susunya enak, mesinnya enak, semuanya enak ya sobat Let's Brew. Mesin ini juga itu tuh udah ada wifi sama bluetoothnya, jadi bisa terkoneksi ke handphone kamu. Download dulu atau unduh dulu aplikasinya, namanya Lamarjoko Home, dan kemudian di situ nanti kamu bisa konekin ke sini. Misalkan kamu dari handphone nih pengen ngatur suhu di ID-nya gitu, suhunya aku mau sekian, suhu steamingnya mau sekian, terus mau ngebrewingnya sekian menit dan segala macam, itu bisa diatur ya di aplikasinya dia dan disambungkan ke sini. Itu juga menjadi kelebihan dia di versi yang sekarang, IoT kalau bahasanya mereka tuh, jadi sudah dilengkapi dengan IoT. Nah sekarang aku mau jelasin gimana sih caranya untuk masang rotarinya dia si mesin ini biar bisa langsung ke galon, karena lumayan ya kalau misalkan pakai water tank kan capek, ngisi lagi capek. Kita juga kemarin udah cobain, lumayan cepat habis juga karena kapasitas dia yang besar dan water tanknya yang menurut kita tuh masih kecil lah segitu mah. Jadi gini cara untuk masangin ya, ininya dibuka dulu tapi harus dalam kondisi mati ya mesinnya. Jadi ini ada serabut yang suka diisian kabel, itu tuh kamu lilitin aja ke sini, terus sama kamu diikat, diputar-putar kayak gini supaya ininya terkoneksi gitu, kayak gini ya. Jadi dililit dulu ke sini kabelnya, baru kamu kencengin di sini. Oke, lanjut ini si selangnya yang bawaannya dia itu kamu tarik ke belakang tuh, dikebelakangin. Selang yang ke belakang tadi ini kan kayak gini bentuknya, kamu kasih lagi selang yang lebih besar dari ini sedikit, masukin, koneksiin, terus kunci, masukin deh ke galon langsung seperti ini. Ini lebih gampang pemasangannya seperti ini ya sobat Let's Brew. Ini selang bawaan Lamarjoko, ini selang yang kita beli sendiri terus dikonekin ke sini. Jadi sobat Let's Brew, jadi kita tuh sebenarnya dikasih ini pipanya sama si Lamarjokonya bawaannya itu tuh untuk masang rotary pumpnya. Cuman karena pemasangannya agak susah, menurut kita agak ribet dan kita tuh orangnya nggak mau susah, ini gampang-gampang gitu. Ini tuh masangnya ini harus dibongkar dulu semua, dan kemudian knopnya ada di bawah sini, itu tuh dipasangin baru bisa masuk ke galon. Karena kita nggak mau bongkar, jadi akhirnya caranya seperti tadi, dikonekin ininya yang buat rotarinya di sini. Jadi kita taliin, kalau misalkan kamu ada kabel di rumah, nah ini tuh isian kabelnya, yang di dalam kabelnya itu kamu copot, kamu gunting, dan kemudian ditaliin, terus si selangnya kamu kebelakangin dan kemudian konekin pakai selang yang lain, yang penting ukurannya lebih gede sedikit supaya bisa masuk, dan baru masuk galon langsung bisa gitu loh. Menurut kita sih ini lebih simpel aja gitu, ibaratan jalan pintas gitu. Jadi terserah kamu mau pakai yang mana, mau masih pakai water tank ya nggak masalah juga, nggak ribet, cuma ribetnya kamu harus ngisi-ngisi. Dan yang kedua, kalau bawaan dari Lamarjoko juga boleh,
Kalau misalkan kamu bisa untuk ngebongkar mesinnya, boleh juga, boleh banget. Dan kalau udah dipasang pakai ini tuh bersifatnya permanen gitu. Dan kemudian bisa juga mungkin pakai yang cara yang kita pakai ini untuk jalan pintasnya. Jadi kesimpulannya Sobat Let's Brew, kalau untuk mesin Lamar Joko Linea Mini R ini, aku kasih tahu lagi kelebihannya dari yang versi sebelumnya adalah dia sudah ada timernya dan juga sudah IoT, bisa kesambung di handphone, dan kemudian sudah dilengkapi dengan perlengkapan yang lebih lengkap. Cuman untuk kekurangannya ya mungkin satu ininya ya, bahannya masih kayak plastik ABS. Mungkin Lamar Joko kedepannya bisa versi stainless aja. Terus kemudian kekurangannya yang kedua adalah untuk ngatur untuk masang rotarinya masih agak, ya kalau mungkin untuk buat yang awam kayak saya itu masih agak susah, makanya akhirnya kita pakai jalan pintas supaya lebih gampang. Cuman kan udah ada jalan keluarnya nih, oke nih. Dan mungkin kekurangan yang ketiga adalah harganya ya lumayan tinggi. Cuman kalau misalkan kamu punya budget lebih dan pengen dapat hasil kopi yang lebih maksimal gitu, ya ini bisa jadi option lah ya. Dan kemudian kekurangan yang keempat dan bisa mungkin jadi kelebihan juga, ini ada di sininya, ada di pedalnya. Kamu mau gimana ngatur IoT, mau ngatur suhu seperti apa, tapi ya nyalain matiinnya mah masih manual aja, masih butuh kamu gitu, nggak bisa dia mati sendiri secara otomatis. Cuman satu sisi ini juga jadi kayak ciri khasnya Linea Mini banget, bahwa ini tuh memang nggak ada juga bentukan kayak gini di mesin lain yang serupa. Mesin ini sebenarnya termasuk untuk di rumah, untuk pemakaian di rumah, tapi kalau misalkan kamu masih dengan flow yang masih aman di bawah 50 cup satu hari, ini masih bisa banget buat kamu taruh di kedai kamu. Ingat ya teman-teman, jangan melebihi kapasitasnya. Kalau misalkan dia udah 50 cup ya udah, jangan dibantai terus. Dan kemudian kita juga ngasih saran untuk mesin apapun, sekecil apapun, kamu harus pasang stabilizer, dan lebih bagus lagi kalau pasang grounding gitu. Tapi kalau nggak bisa grounding ya minimal stabilizer lah, supaya aman si arus naik turunnya si listriknya. Oke? Jadi kalau ini sesuai dengan budget kamu, sesuai dengan kebutuhan kamu, dan kamu butuh barangnya, kamu bisa datang ke kita. Ada offline store-nya di Jalan Oto Iskandar Dinata nomor 351 Kota Bandung. Atau kalau kamu mau beli secara online, kita ada di Tokopedia, TikTok, ataupun Shopee dengan keywordnya Alat Kopi Bandung. Dan Sobat Let's Brew, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube kita Let's Brew Indonesia. Dan kalau kamu mau ada masukan dan segala macam dari review kita, kamu juga boleh komen di situ. Dan semoga informasi yang saya berikan hari ini bisa bermanfaat buat kamu. Salam sehat selalu dan sampai jumpa.